Halo guys, jumpa lagi dengan kami sahabat petualang. Kali ini kita akan berpetualang lagi menuju puncak Gunung Merbabu. Nah, buat kamu yang penasaran dengan keindahan Gunung Merbabu namun belum sempat naik mendaki, video kali ini wajib banget kamu tonton. Nah, petualangan kami kali ini dimulai dari Base Camp Swanting. Kebetulan kami berangkat melalui jalur Swanting yang katanya jalurnya lumayan landai dibanding jalur lain. Jam 9 tepat, kita semua sudah bersiap untuk memulai pendakian. Mulai dari sepatu, carrier, trekking pole, siap untuk memulai perjalanan mendaki gunung selama 9 jam dengan beban di pundak yang tidaklah ringan. Sebelum memulai pendakian, kita harus antri untuk bisa berfoto di gerbang pendakian ini. Karena perjalanan kita kali ini sangat panjang dan membutuhkan energi yang banyak, kita harus briefing sejenak untuk memahami proses pendakian dan medan yang akan dilalui. Pastinya kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari para petugas Taman Nasional yang bertugas. Karena ini masuknya Taman Nasional, jadi banyak hal yang harus dijaga dan dipatuhi selama perjalanan. Jam 10:15, kita mulai mendaki melewati medan yang lumayan landai. Namun sayangnya belum sampai pos 1, Teh Tika sudah mulai kelelahan. Di sini kita break sejenak untuk memastikan semua baik-baik saja. Namun karena Teh Tika sudah benar-benar kelelahan, di sini kita mulai cari cara agar Teh Tika tetap bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya Bang Abib memutuskan untuk membawa karirnya dan memindahkan sebagian barang bawaan. Cara ini akan mempermudah langkah Teh Tika karena beban yang dibawa sebelumnya sangatlah berat. Di sini, Teh Tika masih sempat-sempatnya tidur di trek pendakian. Mungkin karena sudah benar-benar kelelahan. Perjalanan pun kita lanjut dengan langkah yang lebih santai untuk menghemat tenaga yang kita miliki. Sepanjang jalan kita masih menemukan banyak rerumputan yang tinggi dan banyak tumbuhan yang tidak seperti biasanya yang hidup di dataran rendah. Pukul 11.58 akhirnya kita tiba di pos 1. Kita sempatkan untuk istirahat sejenak bareng pendaki lain. Setelah selesai beristirahat dan berfoto-foto, kita kemudian melanjutkan perjalanan. Di sini jalanannya sudah mulai terlihat berbeda, di mana banyak jalan yang digali agar mudah dilalui pendaki. Kita sudah mulai memasuki wilayah pepohonan dan rumput yang tinggi. Nafas pun mulai bersuara dan jantung berdebar sedikit lebih cepat dibarengi dengan langkah kaki yang mulai terasa berat. Sepanjang jalan, aku sangat berhati-hati saat memilih pijakan untuk berjalan, karena sebelumnya habis cedera akibat latihan fisik yang kurang hati-hati. Sebenarnya, aku tidak bisa ikut dalam perjalanan kali ini, karena keadaan fisik yang belum seutuhnya pulih. Namun, mengingat aku sudah menyisihkan waktu dan perjalanan jauh dari Sulawesi demi bisa mendaki puncak Merbabu, aku pun memaksakan untuk bisa ikut. Untungnya, selama pendakian tidak ada masalah fisik yang mengganggu perjalanan. Sepanjang jalur yang kami lewati sudah dibenahi dengan baik, jadi kami bisa melangkah lebih mudah. Ini juga bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang ingin ke Merbabu dan pengen jalan yang landai dan tertata dengan baik. Di sini kami beristirahat sejenak, karena kami sudah melangkah lumayan lama. Pemandangannya pun sudah mulai terlihat indah, walau perjalanan masih sangat jauh. Setelah selesai beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Jalannya sudah mulai menanjak, melewati tebing yang lumayan curam. Di sini kita mulai menemukan ada tali. Biasanya digunakan jika jalan sangat licin. Dalam perjalanan, kami sempat bertemu dengan pendaki yang cedera, kemungkinan habis terjatuh. Itulah betapa pentingnya berhati-hati saat mendaki gunung. Karena walaupun kita masih sangat kuat dan sehat, banyak hal yang bisa saja terjadi jika kita ceroboh. Di sini kita sedang menunggu Mbak Ana. Katanya dia masih tertinggal di bawah.
Namun pas aku lihat di video ini, ternyata dia berada di bagian depan. Padahal kita udah nungguin loh. Memangnya tadi masih di bawah dia? Jalan semakin menanjak dan mulai banyak akar pepohonan yang sudah mati. Kita sudah nggak bisa berbicara banyak lagi karena nafas sudah mulai terseduh-seduh. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menstabilkan kembali nafas yang sudah tidak terkontrol lagi. Suhu sudah mulai terasa dingin, di mana kabut tebal dan angin sepoi-sepoi sudah mulai menyapa. Kita lanjut perjalanan dengan pakaian yang sudah mulai dipenuhi dengan tanah. Pukul 13.45, kami akhirnya tiba di pos 2 dengan tenaga yang sudah hampir habis. Kabut pun mulai menyelimuti gunung. Di sini kami memutuskan untuk beristirahat sembari isoma. Untungnya kami bawa bekal dari base camp, jadi bisa langsung dimakan buat makan siang kita. Sambil kami makan, ternyata ada yang lagi nungguin. Pastinya dia nungguin sisa makanan dari kita. Perjalanan pun dilanjutkan. Kami tidak bisa beristirahat terlalu lama karena suhu dingin sudah mulai mengalahkan hangatnya tubuh. Di sini perjalanan sudah tidak begitu melelahkan, berbeda dengan saat di awal mulai mendaki ke pos 1. Awalnya kami sempat khawatir jika hujan akan turun karena gunung sudah diselimuti kabut tebal. Dan alhamdulillah syukurnya cuaca sangat mendukung perjalanan kami. Oh ya, pendakian kami kali ini menggunakan open trip. Jadi kami tidak perlu membawa tenda dan perlengkapan masak lainnya. Jadi selama perjalanan kami tidak perlu mengurus sendiri mulai dari cari base camp, urus simaksi, tempat berkemah, hingga konsumsi, semuanya dihandle sama OT kami. Ini membuat kami bisa menikmati perjalanan tanpa harus repot. Jika menggunakan OT, kita cukup membawa perlengkapan pribadi seperti pakaian gunung, sepatu, carrier, sleeping bag, snack, dan air minum sepanjang perjalanan. Kelihatannya seperti ingin menyerah, tapi puncak gunung sangat indah untuk diperjuangkan. Langkah demi langkah tetap kami usahakan walaupun beban di pundak sangat berat. Berjalan selama berjam-jam, akhirnya kami mulai merasakan indahnya pemandangan lautan awan dari atas tebing. Lelah kami sedikit demi sedikit mulai terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Walaupun perjalanan menuju tempat berkemah masih sangat jauh. Karena matahari mulai terbenam, kami tidak bisa terlalu lama menikmati keindahan awan. Katanya, di atas kita bisa melihat sunset lebih indah lagi. Dan benar saja, sekitar 20 menit kami menikmati sunset yang sangat indah dari atas ketinggian Gunung Merbabu. Pukul 2.41, kita semua bangun untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Merbabu. Kami sempatkan sarapan roti dan teh seadanya agar kami punya cukup energi buat summit. Di sini aku nggak sempat mengambil video saat tiba di tenda. Jam 3 tepat kami memulai perjalanan. Walau perjalanan kami lebih lambat dibanding rombongan lainnya, kami tetap mengusahakan agar bisa berada di puncak bersama-sama. Dan tidak lupa untuk beristirahat sejenak untuk memastikan semua dalam keadaan baik-baik saja. Perjalanan di malam hari tidak bisa dianggap remeh. Suhu dingin, angin kencang, tebing yang curam, dan kegelapan malam menjadi tantangan tersendiri. Di sini kita butuh solidaritas dan kerjasama tim agar perjalanan menuju puncak bisa berjalan lancar. Sebelum matahari terbit,
kami singgah sebentar buat sholat subuh di atas ketinggian 3000 mdpl. Sebentar lagi kita tiba di puncak gunung tertinggi Merbabu. Suhu dingin dan rasa haru bisa sampai puncak Merbabu makin terasa. Cahaya matahari mulai terlihat dari timur Indonesia. Suara gemuruh pendaki pun mulai terdengar dari atas ketinggian. Sepanjang jalan, cahaya dari senter pendaki mewarnai malam. Langkah kami pun makin cepat dibarengi dengan suasana hati yang bahagia. Langit tampaknya cerah, menandakan bahwa keindahan Merbabu akan terlihat dengan jelas di siang hari. Di sini banyak pendaki yang sedang menanti sunrise. Bahkan ada yang sampai hipotermia karena kelamaan menunggu di puncak. Akhirnya, bayangan matahari mulai terlihat dengan jelas. Semua pendaki pun mengabadikan momen ini dengan kamera. Dari atas Gunung Merbabu, kita bisa menyaksikan langsung keindahan beberapa gunung seperti Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, Laut, dan beberapa gunung lainnya. Dan syukur alhamdulillah banget view-nya bisa secerah ini. Jadi kita bisa menyaksikan pemandangan dari atas Gunung Merbabu dengan jelas banget. Merbabu memang indah dari segala sisi. Gak sia-sia sih berjalan mendaki berjam-jam dengan beban di pundak dan kaki yang sedikit gemetar. Terbayar sudah dengan keindahan yang mungkin belum tentu bisa kita rasakan lagi bersama teman yang sama di sini. Video ini akan menjadi bukti bahwa kita pernah berada di puncak Merbabu bersama-sama dengan perjalanan panjang siang dan malam. Di sini kami kembali untuk melihat pemandangan savana padang rumput yang sangat luas. Sepanjang perjalanan menuju tenda, ada banyak banget spot dan view yang instagramable banget. Jadi kesempatan banget, mumpung langit lagi cerah-cerahnya, kami pun mengambil foto dan video sebanyak-banyaknya. Karena view-nya seindah ini, hampir sepanjang jalan aku merekam video, walaupun nggak dipublish, setidaknya bisa menjadi kenangan di masa mendatang. Coba lihat, awannya aja berada jauh di bawah, menyelimuti pemukiman penduduk yang terlihat jelas dari atas. Sungguh indah, bukan? Pokoknya, kalau kamu seorang pencinta alam atau suka naik gunung, Gunung Merbabu wajib banget masuk list tujuan kamu selanjutnya. Nah, ini salah satu spot yang viral nih guys. View-nya indah banget. Namanya Pohon Jomblo. Kini kita berjalan menuju pulang ke tenda. Nah, yang terlihat warna-warni di bawah itu adalah tenda kami. Tempat kami menginap semalam sebelum summit. Setelah sampai di tenda, sop buah sudah menanti untuk dinikmati. Kapan lagi coba bisa menikmati segelas sop buah di atas ketinggian Gunung Merbabu? Seperti inilah suasana tempat kami menginap semalam. Di sini kami bisa bertemu dengan berbagai kalangan pendaki dari berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun nginepnya cuma semalam, namun pengalaman dan suasananya sangat indah. Bayangin bisa tidur di atas ketinggian dengan pemandangan awan yang seindah ini. Setelah selesai beristirahat, makan siang, dan packing barang bawaan, kami pun lanjut perjalanan pulang ke base camp. Sepanjang perjalanan, masih banyak view yang sangat indah. Sayang banget kalau dilewatkan, makanya di sini aku banyakin ambil video. Perjalanan pulang lebih santai lagi, jadi nafas masih bisa terkontrol sembari menikmati view awan dan hamparan rumah penduduk dari ketinggian. Sesekali kita sempatin buat istirahat, sambil foto-foto bersama. Di trek, kami sempat bertemu dengan beberapa pendaki lain sambil ngobrol. View pepohonannya pun seindah ini. Di pertengahan perjalanan, lelah turun gunung mulai terasa. Kami singgah sebentar di rest area pendaki sembari minum air. Akhirnya kita tiba di pos 2, kabut sudah mulai menyelimuti. Kaki pun sudah terasa nyeri dan pegal. Perjalanan masih sangat panjang. Perlahan-lahan kami melangkahkan kaki walau sudah terasa berat untuk melanjutkan perjalanan. Langit mulai terlihat gelap, membuat kami makin khawatir jika hujan turun. Ayo jalan.
Meski begitu, kami tetap butuh istirahat buat bisa melanjutkan perjalanan. Kaki mulai terasa bergetar, langkah pun makin sempit karena energi udah hampir habis buat melangkah. Itulah perjalanan kami berenam berangkat ke Gunung Merbabu bersama sahabat petualang. Nantikan terus perjalanan kami menuju keindahan alam Indonesia selanjutnya.